Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Wahyu Widiantoro. Kali ini kita akan mengangkat tema soal pemberantasan tidak pidana perdagangan orang. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mewanti-wanti jajarannya setelah membentuk Satgas TPPO akan ada konsekuensi serius apabila tidak mampu jajarannya di daerah untuk menangani TPPO ini. Seperti apa penanganan TPPO di NTB? Telah hadir bersama kita Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Bapak Kombes Teddy Ristiawan. Ya. Selamat datang, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak Teddy, di Mabes Polri sudah dibentuk Satgas TPPO. Nah, kemarin juga di daerah sudah dibentuk juga. Seperti apa nanti ini Satgas TPPO-nya jadi yang di daerah? Jadi memang berawal dari rapat terbatas di Jakarta yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Presiden. Kemudian salah satu tema yang dibahas adalah terkait dengan TPPO yang menurut laporan memang negara kita dalam waktu 1 tahun itu pada tahun 2022 1.900 warga Indonesia meninggal dalam kondisi jenazahnya dipulangkan. Kemudian karena alasan itulah di tingkat Jakarta kemudian Pak Presiden menyampaikan diadakan analisa dan evaluasi tentang gugus tugas. Gugus tugas yang awalnya sudah dimulai pada tahun 2021. Kemudian yang sebagai ketua harian adalah Menteri PPA. Kemudian pasca rapat terbatas itu disampaikan oleh Pak Presiden diadakan penyegaran terkait dengan TPPO. Sehingga akhirnya ditunjuklah Bapak Kapolri kita, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit sebagai ketua harian. Tentunya karena dengan berubahnya susunan tugas tadi sehingga di tingkat Polda telah diresmikan Satgas TPPO tingkat pusat yang dipimpin oleh Bapak Wakabareskrim. Kemudian di tingkat daerah juga akhirnya dibentuk Satgas TPPO tingkat daerah internal Polda yang dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Kemudian saya Dirkrim selaku Wakasatgas 1 termasuk juga bertanggung jawab terhadap penegakan hukum. Kemudian Wakasatgas 2 Pak Dirbimas bertanggung jawab terhadap proses-proses pencegahan. Kemudian pasca dibentuknya Satgas baik tingkat Mabes, tingkat Polda, kita juga memerintahkan Polres jajaran untuk membentuk Satgas-Satgas yang serupa. Sehingga efektivitas dan efisien terkait dengan tugas Satgas ini menyeluruh dari tingkat Mabes, kemudian Polda sampai dengan Polres-Polres terbawah gitu. Okay. Baik, Pak Dir, kita ini bicara soal TPPO. Sebenarnya apa sih TPPO ini, Pak Dir? Bila mana kita bisa sebut tindak pidana itu sebagai tindak pidana perdagangan orang? Ya. Pengertian TPPO ini adalah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, berpindahnya para pekerja migran dari suatu tempat ke tempat lain, apalagi sampai ke luar negeri. Kemudian yang paling penting cara yang dilakukannya adalah unprocedural. Cara-cara unprocedural inilah yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh para keluarga kita yang berangkat ke luar negeri dengan jalur-jalur prosedural. Karena dengan dia berangkat ke luar negeri dengan jalur prosedural, tentunya perlindungan kepada yang bersangkutan, kemudian kecepatan apabila terjadi sesuatu hal, termasuk pemerintah pun juga tidak bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Karena keberadaan para WNI kita ini berada di luar negeri tanpa terdata oleh pemerintah. Inilah yang kami sampaikan kepada para Babin Kaptipmas waktu itu pada Zoom meeting bersama Dirbimas dan Pak Wakapolda. Kita sampaikan kepada para Kasat Reskrim, Kasat Dimas, dan Babin Kaptipmas yang setiap keseharian dia berada di tengah-tengah masyarakat untuk bekerja sama dengan kepala desa mengedepankan aspek-aspek pencegahan. Sehingga warga-warga kita tidak termakan
bujuk rayu oleh para calo ini, para tekong-tekong ini dengan janji-janji gaji besar, kemudian mendapatkan uang fit sebelum keberangkatan, sehingga para keluarga kita ini tidak menggunakan jalur-jalur prosedur. Sebetulnya jalur prosedur itu gampang, seperti yang kami kerjasamakan, yang kami koordinasikan dengan Disnaker, dengan BP3MI, bahwa tidak sulit menggunakan jalur-jalur yang resmi. Karena memang semua dipersiapkan, termasuk pembekalan kepada masyarakat kita terhadap spesifikasi keahlian apa yang dibutuhkan di luar negeri. Itu akan dibekali kepada yang bersangkutan. Dan yang paling penting, tidak dipungut biaya. Ini yang paling penting. Sehingga mungkin masyarakat kita ini selama ini khawatir kalau menggunakan prosedur biayanya mahal, tidak menggunakan prosedur tidak berbiaya dan malah mereka dapat duit. Ini yang masyarakat kita harus paham, bahwa memang bekerja ke luar negeri tidak dipungut biaya. Dan yang paling penting bahwa bukan bekerja di luar negeri yang dilarang, namun pemberangkatan yang ilegal inilah yang dilarang. Ini yang perlu masyarakat tahu cara berangkatnya. Sehingga memang terhindar dari praktek-praktek TPPO. Karena kalau warga kita menjadi korban TPPO, kasihan nanti mendapatkan suatu hal di luar negeri, agak sulit mendapatkan haknya sebagai warga negara apabila tidak diketahui pemerintah. Demikian. Karena minim perlindungan begitu. Betul. Karena negara kita kan tidak tahu. Tidak tahu ada warga negara kita posisinya ada di negara A, B, C, sebagai tenaga ahli ini, sebagai karyawan ini, sebagai bidang ini, begitu. Siap. Berarti kalau dari pemetaannya Polda NTB sendiri, Pak Dir, daerah NTB ini sebagai salah satu daerah yang besar untuk mengirimkan TKI atau pekerja migran Indonesia. Risiko terhadap terjadinya TPPO di sini seperti apa? Kerawanannya? Jadi yang perlu saya sampaikan sedikit bahwa Provinsi NTB ini termasuk provinsi yang menyumbangkan PMI nomor 4 tertinggi di Indonesia. Yang pertama ada Jatim, Jabar, NTT, kemudian NTB. Kemudian pada tahun 2022, selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, Provinsi NTB ini mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sejumlah sekitar 17.000 sekian. Pada 1 tahun, kurun waktu 1 tahun pada 2 tahun 2022. Waktu itu masih musimnya COVID. Namun pada tahun 2023 ini, pasca bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang belum selesai ini, pengiriman ke luar negeri sudah mencapai angka 16.000. Berkali lipat nih. Dalam waktu setengah tahun saja sudah hampir mencapai angka 1 tahun. Potensi-potensi pelanggaran inilah yang memang terjadi cukup tinggi, yang mana memang sebelum dibentuknya Satgas baik tingkat pusat, daerah maupun kabupaten, Polda NTB memang sudah concern penanganan TPPO. Ada tahun 2022 beberapa kasus kita tangani. Kemudian di tahun 2023 ini, pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2023, Polda NTB dan Polres Jajaran menangani 5 kasus memang. Polda NTB 4 kasus, kemudian Polres Sumbawa 1 kasus. Kemudian pasca dibentuknya Satgas TPPO ini, selama kurang lebih 3 minggu, kita menangani 3 kasus. Kita menangani 11 kasus. 11 kasus dengan korban sekitar kurang lebih 13, dengan tersangka berjumlah 15 orang. Pada kurun waktu yang memang kurang lebih 3 minggu ini yang kita tangani. Dan ini akan bertambah karena tadi malam kita menerima pemulangan CPMI kita secara unprosedural ada sekitar 8 orang. 8 orang kita terima kepulangannya, kemudian kita teliti, kita pelajari, dan rata-rata sebagian besar mereka diberangkatkan secara unprosedural. Berarti terindikasi korban TPPO? Terindikasi korban TPPO ini yang masih kami pelajari, dalami apakah memang mereka memang betul-betul termasuk TPPO atau tidak. Ini yang nanti juga kita kembangkan. Harapan kita memang kita akan kikis habis para praktik-praktik percaloan ini. Walaupun ini sulit, tapi bukan tidak mungkin. Sehingga ke depan masyarakat kita, khususnya NTB,
terhindar dari praktek-praktek percaloan TPPO ini. Karena kasihan. Kasihan melihat masyarakat kita di luar negeri menjadi korban, tidak mendapatkan hak-haknya, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan keahliannya, sehingga pada saat di luar negeri mereka kasihan. Tidak sesuai dengan tujuan Ya awalnya. betul. Awalnya kan janji manisnya bekerja di luar negeri mendapat gaji kurang lebih 5 juta sampai 7 juta. Kemudian mendapatkan honor ini. Tapi kenyataannya kan memang gaji mungkin diberikan sebagian, ada yang juga tidak diberikan. Bahkan mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi di luar negeri. Karena memang keberangkatannya tidak disertai dengan keahlian. Tidak diberikan kesempatan untuk menyiapkan dirinya sendiri untuk bekerja di luar negeri. Seperti contohnya bahasa misalnya. Bahasa yang dipelajari yang bersangkutan pada saat di luar negeri tidak sesuai pada saat dia pelatihan. Sehingga pada saat di luar negeri dengan komunikasi yang tidak bagus karena tidak bisa berbicara bahasa sesuai negara tujuan, akhirnya jadi masalah juga kan? Dengan tempatnya dia bekerja. Betul. Ini yang kemarin kita lakukan penegakan hukum di daerah Kabupaten Lombok Tengah. Sebuah lembaga pelatihan kerja kita lakukan penggerebekan. Dan hasil dari penggerebekan itu, hasil penyidikan kita bahwa LPK ini mengadakan pelatihan bagi warga yang akan berangkat ke luar negeri. Namun ternyata pelatihan contohnya bahasa itu yang diberikan hanya bahasa Inggris, tidak bahasa-bahasa yang sesuai dengan negara-negara tujuan. Seperti misalnya mau ke Timur Tengah harus bisa berbahasa Arab, atau mau ke Australia, Hong Kong misalnya harus bisa bahasa Mandarin. Sehingga ternyata LPK yang di Lombok Tengah ini hanya menjadi kedok saja mereka. Hanya menjadi kedok saja pelatihan, namun dia tidak punya kualifikasi, spesifikasi memberangkatkan para keluarga kita ke luar negeri. Sehingga pada saat di Jakarta pun mereka harus mencari-cari perusahaan-perusahaan yang akan bisa memberangkatkan. Sehingga para korban lebih kasihan lagi. Kalau di modus-modus kasus yang lainnya, korban-korban ini kan sebelum berangkat diberikan uang fit namanya. Ya. Sebelum berangkat diberikan uang sekitar 4 juta, 5 juta, atau 6 juta. Namun di kasus yang terjadi di daerah Lombok Tengah, justru para korban ini menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah yang bervariasi, kurang lebih 15 juta sampai 50 juta. Berarti LPK. ada dua kondisi nih berarti Pak Dirya. Ya. Pelaku yang memberikan uang ke korban, dan ada korban yang malah setor ke ya, pelaku. Betul. Jadi seperti apa itu Pak Dirya? Ya, ini justru dalam rangka apa misalnya kalau misalnya malah justru korban yang keluar duit misalnya gitu. Janjinya si para pelaku ini bahwa inilah untuk pengurusan paspor, untuk pembelian tiket, untuk makan selama di penampungan, untuk biaya ke luar negeri dan lain sebagainya. Biaya di LPK, sehingga memang jumlahnya bervariasi. Bahkan ada 4 orang yang pada akhir tahun 2022 mereka sudah diberangkatkan dari NTB ke Jakarta. Namun selama di Jakarta ya akhirnya lontang-lantung tidak jelas. Sehingga dengan rentan waktu sekitar 4 bulan 6 bulan mereka tidak ada kegiatan apa-apa di Jakarta, mereka pulang sendiri ke NTB. Karena memang tidak ada kejelasan. Pada saat mereka kembali lagi ke LPK, menanyakan bagaimana kelanjutan ke luar negerinya, hanya dijawab sabar. Hanya dijawab harus pelatihan dulu, harus dengan bahasa-bahasa diplomatis yang meninakbubukkan masyarakat kita saja. Berarti itu melalui perusahaan apa perseorangan ya Pak? Sebetulnya ini perseorangan, tapi dia mengkamuflasekan bahwa mereka ini punya kerjasama dengan PJTKI di daerah Jakarta. Yang mana PJTKI ini bisa memberangkatkan keluarga kita dari seluruh Indonesia ke luar negeri. Janjinya. Namun ternyata memang PJTKI ini juga tidak fix juga. Tidak resmi atau tidak resmi. Nah itu dia Pak Dir. Kita pelajari dari beberapa modus tadi. Ya. Tentu para pelaku ini kadang juga bilang korbannya ini memang lagi butuh kerja segala macam.
oh kamu butuh kerja, ya udah saya tawari ada nih, ayo ikut sama saya misalnya. Banyak macam kan modusnya itu. Iya. Pak Adir, bisa tidak kami dikasih penjelasan macam-macam modusnya nih selain yang tadi itu, yang banyak digunakan dari pengalaman penanganan kasus. Pengalaman penanganan kasus ini menyatakan bahwa yang modus yang paling banyak digunakan para pelaku ini adalah yang mereka sebelum berangkat diberikan uang fit tadi. Ini yang banyak kita temukan. Karena dengan diberikan uang fit sekitar 3 juta sampai 6 juta, tentunya ini kan lebih menarik masyarakat kita. Menarik masyarakat kita untuk betul-betul tergiur, tertarik, dan bergabung dengan para calo atau para tekong ini. Para calo atau tekong ini, dia mendapatkan sejumlah uang yang lebih besar dari itu, kurang lebih dapat 20 juta sampai 30 juta dari tekong yang lain lagi atau tersangka di atasnya, untuk mencari para calon tenaga kerja. Dia mendapatkan satu orang itu mendapatkan 20 juta sampai 30 juta. Kemudian dari hasil yang dia dapat ini, sebagian diberikan kepada para calon tenaga kerja, diberikan kurang lebih 3 juta sampai 6 juta, sehingga lebih meyakinkan para calon pekerja migran ini untuk bergabung di tempatnya tersangka ini. Berarti motifnya para pelaku memang ekonomi gitu. Ya, betul. Ini yang banyak kita temui, bahkan ada para pelaku yang sengaja memalsukan identitas. Misalnya yang bersangkutan atau calon PMI ini masih anak-anak, dia menggunakan KTP palsu, menggunakan identitas palsu untuk menaikkan umur. Karena yang boleh bekerja di luar negeri kan anak-anak, orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas. Ini kita temui juga. Kita temui juga pada korban yang berangkat ke luar negeri dari Dompu pada tahun yang lalu. Jadi ini anak-anak masih umur 14 tahun, namun postur badannya memang tinggi besar, sehingga layak saja kalau disebut dia umurnya di atas 18 tahun. Kira-kira kalau dari penanganan kasus, korban ini diberitahukan tidak kalau dia itu akan berangkat secara legal atau ilegal atau rayu-rayuan itu tadi? Mungkin korban-korban ini tidak paham, mohon maaf, apakah bedanya prosedur yang legal atau ilegal, mereka tidak terlalu paham. Namun karena warga kita ini melihat ada uang fit, melihat ada uang yang diterima duluan, sehingga uang inilah yang diberikan ke keluarganya untuk tinggalan dia bekerja di luar negeri. Inilah yang menjadi iming-iming yang luar biasa. Sehingga para tekong-tekong ini mendapatkan korban, bisa merekrut orang-orang yang kemudian dikumpulkan dan disiapkan untuk berangkat ke luar negeri. Jadi Pak, bagaimana sih sebenarnya alurnya nih pemberangkatan ilegal nih skemanya? Misalnya dari merekrut, kemudian tadi ada disebut ditampung di daerah tertentu, sampai akhirnya kemudian dia sampai di luar negeri. Gitu. Jadi biasanya warga kita ini berangkat atau meninggalkan provinsi NTB ini dengan jadwal yang berbeda-beda. Di sini sementara ini belum ditemukan penampungan bagi warga-warga yang akan menjadi PMI. Namun cenderung mereka diberangkatkan dari NTB dengan rombongan yang tidak terlalu besar. 2 orang, 3 orang. Dicicil gitu. Ya, berangkat ke Jakarta. Di Jakarta inilah mereka akan bertemu dengan para tekong-tekong di atasnya. Kalau bahasanya di CPM ini tekong. Calo-calo ini tekong. Ya, calo atau tekong itulah. Di Jakarta itulah mereka akan berkumpul dengan calo-calo yang lainnya, yang di atasnya calo yang di sini, kemudian dikumpulkan dan kemudian dibuatkan paspor, kemudian sambil menunggu jadwal pemberangkatan. Jadi di sana ada tempatnya mereka tinggal? Ada tempat mereka tinggal. Yang menyediakan siapa? Kadang-kadang si pengurus-pengurus yang Jakarta ini. Apa rumah khusus kah atau disewakan? Rumah. Biasanya kadang-kadang tinggal di rumah-rumah tertentu atau di ruko-ruko. Yang di Jakarta pun ini juga berpindah-pindah. Bahkan dari beberapa yang penangkapan yang kita lakukan, kita kejar ke Jakarta pun juga kadang-kadang sudah menghilang, sudah tidak ada bekas-bekasnya. Karena memang mereka betul-betul calo-calo ilegal. Jadi tidak menggunakan badan hukum, tidak memampangkan di depan kantor atau rumahnya bahwa memang mereka tempat-tempat PJTKI legal. Terus yang dari Jakarta ke luar negeri seperti apa di alurnya? Biasanya di luar negeri sudah ada
calo-calo di atasnya lagi yang memang menunggu di luar negeri. Ini yang sering terjadi di sini, bahwa di luar negeri itu sudah ada yang mengarahkan. Nanti ketemu perjalanan darat, misalnya dia tiba di bandara tujuan, kemudian diangkut lagi menggunakan perjalanan darat sekian jam, kemudian disembunyikan lagi di suatu tempat di negara tujuan, sampai akhirnya mereka baru sadar bahwa mereka menjadi korban TPPO dan mereka berusaha untuk menghubungi kedutaan setempat. Ini yang juga sering terjadi. Mereka menghubungi kedutaan, menghubungi atase yang ada di sana, sehingga baru dilakukan kegiatan-kegiatan penyelamatan. Apakah ini termasuk terorganisir ya, Adir? Karena lihat dari jaringannya tadi. Ini memang termasuk kejahatan yang terorganisir karena memang melibatkan banyak orang. Ya. Banyak orang di beberapa tempat, di 2 atau 3 negara, dan bahkan memang melibatkan orang-orang lokal maupun orang internasional. Ini yang memang jaringan inilah memang menjadi PR kami untuk mendapat mengungkapkan sampai dengan ke akar-akarnya. Karena kalau ini tidak diungkap sampai dengan ke akar-akarnya, pasti akan terjadi dan terjadi lagi. Baik. Kalau dia begini, sempat kan di DPR juga disinggung soal backing ini, Pak. Ya. Jadi karena jaringannya besar, terus kemudian bagaimana menghadapinya itu, Pak? Kalau di Polda NTB khususnya, kami tidak ada urusan dengan backing atau siapapun di belakangnya. Ada namanya, terbukti unsurnya, kita tabrak siapapun dia. Baik dari internal Polri maupun dari luar Polri, siapapun dia akan kita tabrak. Itu sudah ada contoh kasusnya, Pak? Kalau di Polda NTB khususnya tidak ada pihak-pihak yang membackingi, apakah itu PNS ataukah seseorang dengan nama besar, itu tidak ada. Hanya para calo-calo yang memang mencari tambahan, memang ada hubungan dengan para pelaku yang di Jakarta, bahkan yang di luar negeri. Kadang-kadang memang justru calo-calo yang ada di NTB ini langsung digerakkan oleh orang-orang yang berada di luar negeri. Sehingga dari orang luar negeri lah memerintahkan para operator lapangan, namanya PL, pekerja lapangan. Dari pekerja lapangan inilah yang mencari masyarakat untuk direkrut sebagai warga. Kalau dari profiling mereka, para pelaku ini, Pak, mereka punya pengalaman tidak sebelumnya? Ada yang dia sudah memberangkatkan 2 kali, 3 kali. Dan bahkan ada yang dulu dia sebagai CPMI juga. Dulu yang berangkatnya ilegal atau yang dia berangkatnya legal, sekarang gantian dia memberangkatkan ke luar negeri. Pengalaman-pengalaman inilah dan bekal koneksivitas di luar negeri inilah yang dia gunakan kembali untuk memberangkatkan orang ke luar negeri. Baik. Tadi singgung juga soal ada PL, kemudian ada Tekong, terus kemudian ada jaringan lagi yang di atasnya, dan itu berani mengeluarkan biaya yang besar itu. Seperti apa sih sebenarnya menggiurkannya bisnis perdagangan orang nih, Pak, sehingga orang sampai rela secara ilegal berdan. Artinya mereka sudah tahu ada risiko hukum di sana kan, tapi tetap melakukannya. Jadi inilah yang mungkin menjadi satu PR kita penegak hukum untuk mengungkap sampai dengan ke akar-akarnya. Karena memang seperti yang sampaikan Mas Wahyu tadi bahwa di luar negeri ada sebagian pelaku yang mengatakan bahwa apabila dia berhasil membawa 1 orang TKI ke luar negeri, dia bisa memasukkan 1 orang TKI ke luar negeri, tentunya mendapatkan honor atau bonus yang luar biasa dari agen-agen yang ada di luar negeri sana. Sehingga uang bonus inilah yang cukup menjanjikan para calo atau para tekong yang ada di negara kita untuk terus bergerak mencari para pekerja secara ilegal. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku-pelaku ini, karena mungkin menurut mereka selama ini penegakan hukumnya mungkin kurang maksimal, tidak bisa terstruktur atau masif dan lain-lain. Mungkin inilah celah-celah ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku ini untuk mencari para pekerja baik secara legal maupun ilegal. Kalau dia ditelusuri dari aliran dananya mungkin, Pak.
dari siapa pengirimnya, kemudian sampai pelaku yang bawa. Tentu ini semakin kelihatan dia siapa sih orang-orangnya. Masa dia tidak kelihatan gitu dari siapa yang kirim duitnya, dari siapa sumbernya misalnya. Ya. Gitu. Kalau dari kasus-kasus yang kita tangani memang sudah tergambar uang transferan dari siapa ke siapa, ya ke para pelaku ini. Memang tidak ada pelaku lain yang ada di atasnya yang menyuplai dana yang lebih besar. Dari pengalaman kami di NTB, memang pelaku-pelaku ini justru dia kesannya berdiri sendiri. Tidak ada big boss yang paling tinggi yang mensuplai dana menuju ke para calo-calo yang berbanyak ini. Rata-rata dia bermain sendiri-sendiri, dia main masing-masing. Namun mungkin kalau tingkat Mabes Polri bisa mengetahui aliran dana yang cukup besar yang mengarah kepada para tekong-tekong ini, kemungkinan saja terjadi. Namun pengalaman kami di NTB bahwa aliran dana yang dari luar negeri ke Jakarta ke sini ini pasti kita telusuri. Kita pasti telusuri dan itu berhenti di para tersangka terakhir yang memang sudah kita amankan. Ini tantangannya kan banyak nih Pak. Ya. Selain tadi dari mungkin gangguan-gangguan, terus kemudian ada kendala juga dengan jurisdiksi negara tujuan. Ya. Nah, sampai sejauh mana Polda NTB ini bisa mengawal kasus TPPO yang misalnya ditangani di daerah, misalnya setelah mengusut dan menangkap PL-nya tadi, terus bagaimana dengan menindak tekongnya yang di Jakarta, terus kemudian sampai yang di luar negeri? Ya. Pada saat kita mengejar para pelaku atau tekong yang ada di daerah negara kita, di Jakarta maupun dimanapun keberadaannya, kita lakukan sendiri. Namun pada saat sudah berada di luar negeri, kemudian tinggal penangkapan yang bersangkutan, tentunya kita tidak bisa melakukan upaya penegakan hukum di luar negeri karena bukan jurisdiksi kita. Kita meminta menjalin hubungan atau koordinasi dengan Divhubinter, kita dengan Kementerian Luar Negeri, dengan BP2 MI Pusat, sehingga bisa melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang berada di luar negeri. Ada satu TSK kita yang rangkaian dari 8 orang CPMI yang dipulangkan dari Turki, itulah satu TSK-nya juga belum kita tangkap. Memang posisinya berada di perbatasan Irak dan Turki sana. Ini yang sedang kita perdalam. Apabila posisinya berada di Jakarta, tentu akan kita lakukan penegakan hukum. Artinya dia punya hubungan dengan orang di sini gitu, Ya. Atau dia memang orang dari sini gitu? Ya, kira-kira begitulah kira-kira. Artinya ini memang sudah saking terorganisirnya, terus bagaimana mereka menjalankannya, main cantik lah hitungannya Pak Dir, sudah rapi. Ada nggak strategi khususnya nih Pak Dir untuk memberantas ini? Salah satu yang kita lakukan adalah dengan melakukan patroli siber. Karena di dalam patroli siber ini kita ketemu dengan akun-akun yang menawarkan janji untuk bekerja di luar negeri. Dengan patroli siber ini, apabila menemukan akun, tentunya akan kita profiling dan kita pelajari apakah yang bersangkutan termasuk dalam kelompok PJTK ilegal atau legal. Kalau yang bersangkutan tidak termasuk terdaftar dalam Disnaker sebagai agen pemberangkatan TKI secara legal, tentunya akan kita perdalam kembali untuk keberadaan yang bersangkutan, sehingga kita mampu mengeliminir potensi masyarakat yang tergiur dari ajakan mereka. Dan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita mencoba untuk mengedepankan Subsatgas preventif kita dengan mengedepankan para Babin Kaptipmas bekerja sama dengan para kepala desa untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Dan kita sampaikan kepada para Babin agar bekerja sama dengan para kepala desa agar apabila ada agen atau calo yang ilegal berada di desa atau kelurahan, atau ada agen atau calo yang berada di desa tanpa seizin kepala desa, agar tidak diperbolehkan beroperasi atau merekrut para tenaga kerja.
Kan tentunya mengetahui agen legal atau ilegal ini sebetulnya gampang saja. Tinggal kepala desa nanti akan cross check ke Disnaker, apakah agen atau calo ini terdaftar atau tidak. Kalau memang tidak terdaftar ya dipersilahkan meninggalkan desa saja, sehingga mengeliminir potensi-potensi warga kita menjadi korban TPPO. Ini yang salah satu yang sedang kita kedepankan juga untuk mencoba mengurangi jumlah warga yang akan berangkat ke luar negeri secara ilegal. Tribuners, kalau kita lihat Pak Teddy ini sebenarnya pernah bertugas di Kalimantan, pernah juga bertugas di Sumatera. Ya. Itu di Kalimantan, di Kutai Timur, Pak Teddy? Ya. Itu pernah menemukan kasus serupa tidak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak Kalau ada di Riau? Banyak. Ada tidak pengalaman yang boleh kami diceritakan pengalaman penanganan TPPO yang yang sampai bisa membentuk Pak Dir jadi seperti sekarang? Ya, jadi memang tantangannya berbeda antara pengalaman saya pada saat di Riau dan di NTB. Karena di Riau termasuk salah satu Polda yang memang menjadi pintu keluar warga negara kita langsung ke luar negeri. Dari kabupaten atau kota Dumai menuju ke daerah Malaysia hanya kurang lebih menggunakan jalur laut kurang lebih sekitar 1 jam. Sehingga kalau di sana itu warga yang berangkat malah bukan hanya dari Riau saja, dari Medan, dari Jambi, dari Palembang menggunakan jalur-jalur tikus yang ada di Riau. Pada saat mereka menggunakan jalur laut itu, mereka berangkat ke luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal yang tidak terlalu besar. Sehingga potensi masyarakat kapal terbalik, meninggal dunia di tengah laut ini sangat tinggi sekali. Karena yang dilewati memang betul-betul laut lepas. Yang mereka melewati jalur internasional dan masuk ke luar negeri pun juga menggunakan jalur-jalur tikus yang tidak bisa terdeteksi oleh imigrasi setempat. Ya memang kucing-kucingan caranya Betul, masuk. memang kucing-kucingan memang. Pak Dir dulu sebelum masuk polisi kebayang nggak nangani kasus yang seperti ini? Nggak kebayang dulu. Dulu nggak tahu mau jadi anggota reserse, tahunya di polisi aja. Boleh cerita nggak ini? Pak Dir gini, awalnya jadi polisi itu? Itu tahun berapa waktu itu daftar? Saya waktu itu mendaftar polisi tahun 95, saya lulus SMA. Kemudian mencoba untuk daftar Akabri waktu itu, dan alhamdulillah rezeki masuk, diberikan kesempatan oleh negara kita bergabung di Akabri waktu itu karena memang rekrutmennya belum terpisah antara akademi TNI maupun polisi. Namanya pun juga masih Akabri, bukan Akpol, Akmil, AU seperti sekarang ini. Jadi rekrutnya masih sama-sama, kemudian ditempa di Akmil, dan setelah itu lulus diserahkan ke institusi masing-masing dan kemudian ya mengalir saja. Awal bertugas pertama di mana? Di Polda Lampung. Di Lampung. Dulu tidak tahu juga bakal menjadi anggota polisi, bakal menjadi reserse. Pokoknya mengalir saja jadi polisi, akhirnya psikologi memang diarahkan ke polisi, kemudian diarahkan ke reserse dan lain-lain. Waktu daftarnya itu dari mana dulu, Pak? Saya daftar waktu itu dari Surakarta. Polwil Surakarta. Oh, masih Polwil gitu? Ya, masih Polwil Surakarta sampai dengan sekarang. Terus? Di Adjen dulu. Adjen ini kan stafnya Korem atau apa ya? Pendaftaran di Adjen, pendaftaran, kemudian ikut seleksi di sana dan ya lulus dari sana. Berangkat ke Magelang, dipusatkan selama 1 bulan baru nyatakan lulus menjadi calon taruna. Tapi hitungannya dekat lah itu. Tadi dari Surakarta ke Magelang. Iya. Dulu memang cita-citanya apa, Pak? Ya, karena basic keluarga saya tidak ada yang polisi, tidak ada yang tentara. Ya, karena waktu itu saya punya keluarga di Semarang, punya kakek di Semarang, yang berapa kali saya jalan-jalan di luar, di daerah keramaian di Semarang melihat taruna-taruna menggunakan baju taruna, kok jadi pengen. Ya nggak tahu taruna itu apa lah, tugasnya apa, pokoknya daftar saja. Dulu persiapan fisik sama harus akademik tentu. juga Iya. itu ada pesan nggak dari orang tua waktu itu? Misalnya, oh Pak, Bu, saya mau daftar polisi nih, misalnya apa gitu? Iya. Dari orang tua. Dulu orang tua saya, bapak saya udah meninggal, bapak saya dulu tentara. Bapak saya dulu tentara, meninggal waktu saya kelas 5 SD.
Jadi saya hanya hidup dengan ibu. Ibu waktu itu hanya pedagang di pasar. Jadi kalau disampaikan orang masuk polisi bayar, masuk polisi harus mengeluarkan sekian ratus sekian M, saya salah satu orang yang menyatakan bahwa masuk polisi gratis. Karena saya dulu tidak punya apa-apa. Kalau saya dulu masuk polisi harus bayar sekian dari mana saya bayar? Orang saya nggak punya apa-apa. Dulu yang saya miliki hanya sepeda sama motor aja dulu. Itu yang ngantar daftar segala macam. Iya. Habis itu mulai pengalaman reskrimnya di mana, Pak? Pengalaman saya di Reskrim waktu saya di Polda Lampung, saya di Polres Lampung Selatan. Saya awalnya menjadi Kanit Resintel Polsek Kapitiga Bakauheni. Bakauheni itu pelabuhan yang di ujungnya Pulau Sumatera, di ujung bawah. Sehingga kalau orang-orang mau melewati Pulau Sumatera dengan menggunakan jalur darat, harus melewati pelabuhan Bakauheni itu. Sehingga potensi-potensi penyelundupan, penyalahgunaan, masuk lewatnya barang-barang yang ilegal cukup besar. Dulu awalnya di situ, Reserse Intel dulu masih gabung, saya menjadi Kanit Resintel. Kemudian setelah itulah baru ke Karbin Op Reskrim, baru ke Kapolsek lagi, baru menjadi Kasat Reskrim. Ya memang 80% hidup saya di Polri memang sebagian besar di Reserse. Demikian. Sampai akhirnya dulu nangani penyelundupan barang, sekarang nangani penyelundupan orang. Iya. Kembali ke TPPO yang di Polda NTB ini. Ya. Targetnya Polda NTB apa di penanganan TPPO di sini? Ya, jadi target kami bersama Polres jajaran targetnya adalah zero TPPO. Walaupun itu suatu hal yang berat, namun kami targetkan bahwa di sini zero TPPO. Sehingga kalau para pekerja kita berangkat secara legal, dia dibekali dengan keahlian-keahlian sesuai dengan kemampuannya, tentunya potensi untuk dia menjadi korban-korban TPPO bisa diminimalisir sekali. Boleh disampaikan pesannya nih Pak Dir untuk warga kita yang misalnya hendak bekerja ke luar negeri seperti apa, termasuk juga kepada orang-orang yang berniat menjadi pelaku gitu. Ya. Jadi pesan kami kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, silahkan bekerja ke luar negeri. Pemerintah tidak melarang. Yang dilarang adalah bekerja ke luar negeri dengan jalur-jalur unprocedural atau jalur-jalur ilegal. Ini yang dilarang. Apabila ingin bekerja ke luar negeri, silahkan berkoordinasi dengan Babin Kaptipmas, dengan kepala desa untuk dilakukan pengecekan ke dinas terkait, ke Disnaker setempat, apakah PJTKI ini yang menawarkan job atau pekerjaan legal atau ilegal. Kemudian bagi para pelaku atau calon pelaku yang mungkin sedang mencoba merayu masyarakat, kami ingatkan bahwa negara hadir melalui Polda NTB dan kami tak akan melakukan tindakan tegas apabila masih ada saja para pelaku atau calo berkeliaran untuk mencari korban TPPO. Saya ingatkan bahwa Polda NTB tidak akan tinggal diam, Polda NTB tidak tidur, akan kita cari sampai kemanapun. Demikian. Baik, Pak Dir, terima kasih ini. Waktunya sudah berbagi cerita dan pengalaman, kemudian berbagi semangat untuk menangani tindak pidana perdagangan orang. Mudah-mudahan target Polda NTB tadi bisa sama-sama kita capai, daerah NTB yang zero TPPO. Selamat bertugas kembali. Ya. Pak Dir, terima kasih waktunya. Demikian Tribuners, bincang tribunlombok.com kali ini. Sampai jumpa. Tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.